Anjlok ngek. Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua Reza Kembung Anjlok ngek. Hari ini gua kedatangan tamu bener-bener surprise banget nih. Bisa dibilang dia tuh orang lama juga kan. Baru hari ini gua ketemu, dia tuh alumni Waiters Venue. Gila, gokil banget. Kita kenal dulu, namanya Rilis. Halo. Rilis lagu bukan ya? Bukan anjay. Rilis apa nih? Rilis cerita. Rilis cerita. Nggak jelas. Banyak lagu nggak asik, banyak cerita asik. Oh iya, benar banget nih. Tapi perjalanan jauh nggak sih? Apalagi banyak duit. Oh itu pengen banget sih juga sih gue kayak gitu. Iya, makanya. Tapi perjalanan jauh nggak sih kemari? Ya lumayan sih. Kalau dibilang jauh enggak, tapi lumayan. Kalau jauh dari Bandung ke Jakarta. Oh ini. Iya kan? Kayak lagu itu ya. Iya. Tapi nggak naik kereta kan ya? Enggak. Yang penting jangan pernah cari di mana. Ayo ting dong. ayu tong. Nah, lu mau nanya nih, agak-agak tentang dunia lu kayak kan. Yeah. Pengalaman apa sih yang paling nggak enak ketika lu jadi waiters? Banyak banget sih anjay. Ya gimana ya? Lumayan banyak. Entah kita nanti dicolek sama anak-anak alay ya. Enjoy. Dicolek sama tamu gitu. Ya banyak lah. Itu yang paling nggak enak menurut lu? Yang paling gak enak lagi kalau kita berantem sama tamu. Oh, itu paling nggak enak. Emang pernah sih kayak gitu? Iya, dibilang sering sih enggak, tapi pernah. Pernah ya? Iya. Kita terakhir kapan ya ketemu ya? Udah lama banget ya. 1 tahun lebihan lah ya. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Sebelum COVID tuh gue terakhir ketemu dia, men. Gila, lama banget ya kan. Biasanya gue ke venue ketemu dia tuh nggak ada dia tuh kayak hampa banget. Iya, modus. Ini baru modus ini. Ngadi kan. Tapi susah nggak sih jadi waiters sebuah klub gitu, harus apalin minuman ya kan? Kalau dibilang susah sih ya susah. Ya itu kan resiko kerja gitu ya. Tapi lebih susah lagi ngelupain mantannya ya. Ini agak-agak serius sih kayak gini ya. Tapi semua minuman bener gak? Bener banget sih. Lu tau mantan lu ke klub terus lu kaget ya kan? Iya kan, anjay dia loh. Susah dijelasin. Gue pernah sama dia lagi. Nggak gitu juga sih ya? Iya, nggak gitu juga. Tapi lu harus apal nggak sih minuman? Harus banget, sama harganya dan juga revisinya, kayak ingredientsnya ibaratnya gitu. Harus banget. Oh harus sih, kalau nggak apal gimana? Itu wajib. Karena seminggu, enggak. Kayak seminggu sekali kita itu selalu training setiap hari Jumat. Kalau gue waktu di sana. Tapi kalau bisa di klub tuh ada nggak sih anggur merah nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Ya mungkin ada yang menyediakan tapi nggak ada juga gitu. Tapi kalau di podcast gue sih ada. Ya kan? Oke. AM, anggur me jorok. Lu kira jorok kan? Me apa nih? Meki kan? Mehong anjay. Mehong. Yoi. Anggur mehong sekarang. Naik 5.000 anjay. Yoi. Cap orang tua. Apa kita anak muda? Kok kita minum cap orang tua? Orang tua minum apa? Untung gue masih muda. Pop es. Tapi gue tua karena anggur merah. Itu dia. Lu nyicipin. Cap orang tua. Gue nyicipin juga ya. Iya. Manis. Kayak sirup anjing. Kayak sirup marjan. Tapi ada nggak sih ada tamu yang nakal gitu sama lu ya kan? Namanya waiters ya kan. Lo harus bener-bener sama customer itu. Ya bener-bener customer tuh raja ya kan. Bener gak? Dibilang nakal sih ya banyak banget. Iseng juga banyak banget. Lumayan banyak sih anjir. Kayak lebih ngebatin kalau gua nggak tanggepin ya gua rugi kagak dapet tip. Iya juga sih. Iya, kebutuhan hidup anjir. Tapi kalau misalkan gue tanggepin ya kayaknya kesannya murah banget gitu kan. Iya. Ya tapi kadang gue kasih batasan sih, kayak
ya kalau masih oke ya oke lah gitu, gue jalanin. Tapi ada gak sih tamu yang maaf nih ya pernah nego gitu sama lu? Banyak banget. Lu kan maaf ya, lu tuh cantik ya kan, gue aja tertarik sama lu kan. Iya enjoy. Ada nggak tamu? Ada nggak tamu yang bener Andrit nih bisa kali sama gue gitu kan, nakal banget jatuhnya kan? Banyak banget sih kalau nego ya, kalau nego. Iya. Itu untuk gue kerja dalam 1 tahun lebih itu lumayan ibaratnya kalau dihitung-hitung itu ada 70%-an, maksudnya tamu bener ya 30%, 70%-nya itu ya nggak bener gitu ya kan. Ya begitu, antara nego, ngajak pulang bareng, ngajak makan di luar, atau minta nomor yang ngechatnya enggak gitu. Kayak gue, apa sih lu? Tapi lu nggak pernah nakal kan? Dibilang nakal ya gue udah cukup nakal. Udah cukup nakal ya? Kalau gue sih nggak pernah nakal. Minum alkohol itu udah cukup nakal coy. Mungkin abis podcast gue nakal. Untung gue nggak ngerti. Anjoy nggak ngerti anjoy. Tapi nih ya, kan lu namanya waitress ya kan, pesan minuman banyak ya kan. Misalnya kalau Jack Daniel tuh abis ya kan, lu bilang waduh ada ya Jack Angel nih. Anak The Jack aja. Pernah gak sih lu humorisin tamu ya kan? Namanya setiap botolan tuh nggak mungkin harus ready terus, siapa tahu abis ya kan. Iya, kalau gimana ya, kalau misalkan dia bilang Jack Daniel ya gue kasih ke yang lain lah, ibaratnya gue bakalan sisihin ke yang lain gitu. Kalau misalkan nggak ada Jack Daniel ya yang seperti lu bilang Jack Angel pasti dia suka. Karena cewek Jack Angel. Kalau nggak Jack Daniel nggak bakalan dia nolak lah. Angel aji gile mulus lagi. Tapi kalau nggak ada Jack Angel sih mendingan, kata gue sih mendingan Kifas. Bener nggak sih? Iya. Yang ada Kifas ya. Kita adanya AC. Kalau nggak ada kipas AC. Iya. Jadi setiap minum dingin ya. Iya. Iya bener juga sih ya. Gue juga nggak suka yang gerah-gerah. Oh lu nggak suka gerah-gerah. Oh kalau nggak ada kipas ya martel ya kan. Iya, adanya martil gimana? Kalau nyediain martel sudah paku. Itu minum apa lu mau lu bangun rumah ya? Ya gimana? Ya gitu keadaannya. Hari ini nggak jelas. Kalau martil kan cepat puyeng. 2 kali juga udah puyeng. Kalau martil? Iya, kalau martil kan harus 1 botol puyeng. Kalau martil 2 kali juga udah puyeng. Karena pala lu udah ketok. Bukan puyeng lagi, langsung ke benjol. Tapi lu ini nggak pernah nggak kejadian tamu tuh beli minuman, tahu dia tuh nggak bayar gitu kan, nanya doang anjrit kagak bayar, aja ini itu. Sering banget, gila sih tamu-tamu kayak gitu, jahat banget sumpah. Kan niat kita tuh nyari uang gitu lah ya. Niat kita tuh emang kerja gitu, bener kan, nggak pernah ngehargain gitu. Kayak lo ada pesan tapi lo tiba-tiba main pulang-pulang aja, dan juga gue nggak nyalahin tamunya juga, maksudnya nggak nyalahin tamunya juga, nggak gimana juga, kayak ya emang itu kesalahan gue, nggak teliti gitu kan. Seharusnya gue harus jagain tamu itu atau servis lebih teliti gitu. Kadang tuh nggak salah di tamunya juga sih, kadang tamu kan ya kita sendiri juga kalau mabok agak sedikit lupa gitu. Cuma kalau tamu tuh lupa diri karena dia duduk abis minum pergi. Oh iya, karena dia duduk di sofa, jadi lupa diri dia. Enggak, kayak mantan, udah enak pergi. Oh, tapi ada nggak tamu yang lupa bayar? Banyak banget. Enggak, serius banyak banget sih, kayak beberapa orang lah. Kan dikasih bill atau dia cabut balik. Kalau dikasih bill enggak kok. Kalau minuman udah habis, minuman udah habis nih, tiba-tiba dia tuh udah nggak ada. Dan gue tuh shock. Hah, ini orang kemana gitu kan? Gue nyari-nyari gitu. Tapi nggak tanggung jawab lu kan? Tanggung jawab gue. Kok tanggung jawab lu? Gue lah, kan gue yang jaga, gue yang handle. Oh iya, karena lu yang jaga, lu yang tanggung jawab ya. Terus kalau gue buntingin lu, gue tanggung jawab juga dong. Iya. Anjay, ngek. Lu udah nggak jelas aja, udah nggak jelas. Tapi lu kesel nggak sih ada tamu, tahu namanya kita minum sering ya, minum sering sebelum OTW juga minum, tahu di table itu dia muntah.
dan dia wah gila, namanya muntah lu tau sendiri kan, jackpot gitu kan, di table, di bawah lantai dia tuh nembak gitu. Lu kesel gak sih sebagai waiters gitu? Kalau gue pribadi enggak. Kenapa enggak? Karena ya udah ya kalau misalkan ya udah emang itu kewajiban gue. Dan juga yang bersihin kan bukan gue, housekeeping. Oh, yang bersihin bukan lu ya? Apa namanya? OB. Ibaratnya gitu. Dan ya udahlah gitu kan, karena namanya orang mabok, mana kita tahu kelakuannya kayak gimana gitu kan. Ya gue sih santai aja sih, sebenarnya kayak ya udah ya, yang penting yang gue alamin kalau misalkan di meja itu ada muntahan ya gue bersihin gitu. Maksudnya nggak pernah ngeluh sih, kayak ya udahlah emang kerja gue kayak gini, emang ini kewajiban gue, dan gue nggak pernah ngeluh gitu. Ya udah gitu. Menurut gue sih ya udah kayak ya emang ini kewajiban gue, ya emang ini yang harus gue jalanin gitu. Kan namanya kesel tuh pasti ada ya kan, tapi sama sekali nggak pernah kesel. Kalau kesel ada, tapi kalau misalkan kayak ngeluh atau ih ini tamu parah banget begini-begini, pakai mabuk segala, pakai muntah segala, enggak. Karena ya gue bakalan tahu resikonya itu ya kayak gitu. Profesional ya. Ya. Tapi lu pas di klub venue nih, dia udah alumni kan, udah nggak di venue. Dari tahun berapa sih di venue? Dari 2017 akhir sampai 2019 awal. Oh, lumayan lama juga ya. Lu sering banget nih kalau ke venue tuh ketemu dia, ya kan, kita sharing-sharing bareng gitu. Pas sekarang gue ke venue tuh nggak ada dia. Hawanya tuh hampa tuh. Ih anjing, modus lagi gue. Berak sekebon. Berak sekebon, siramnya sekebon juga. Siramnya sekali. Tapi nih pernah gak sih lu berantem sama cabe-cabean? Namanya di klub Kemang tuh banyak ada anak baru ya kan. Sebenarnya itu kalau berantem sama cabe-cabean dengan cara yang kayak dia cemburu sama gue sama tamunya itu nggak banget. Tapi kalau misalnya cabe-cabean dengan caranya yang dia tiba-tiba kabur kayak nego kan, ya kan ini gue udah nego gini, gue udah dikasih duitnya sekian, udah DP lah tuh tamu ya kan. Tiba-tiba dia kabur, kan bangsat banget gitu. Kayak lo ngecewain tamu gue anjir, lo bikin kapok tamu gue gitu ya kan, ya nggak sih? I know. Iya kan, jadi kayak anjir, gue jual barang nggak bagus. Dia udah nemuin tamunya ceweknya cabut. Jadi tamunya itu dia ngasih DP misalnya nih, lo berapa ya? 2 nih bang, gitu, 2 juta ya. Dia ngasih 1 juta. 1 jutanya nanti ya, pas di ini udah selesai gitu. Dia tiba-tiba kabur. Lu ngerasa nggak enak gitu ya? Iya ngerasa nggak enak sama tamu gue nya, maksudnya kayak anjir, gue kayak ditaiin, lo udah dikasih uang DP tapi lo kayak ya itu yang bikin ribut itu ya. Kalau misalnya gue ketemu dia lagi, anjing lo gini ya, tapi gue nggak pernah main fisik ya. Ya tapi kan kalau cabe-cabe besok datang lagi ke klub gitu, lu tegur nggak? Iya gue tegur, gue pasti gue anjing-anjingin atau gue tai-taiin ya, si anjing, si tai, si kontol gitu, itu lecek. Lu kemarin ngapain ninggalin, ya kan? Iya, lu apa maksud lo kayak gitu. Jangan kayak gitu lah, maksudnya lu cari duit ya dengan cara lo kayak gitu, ya udahlah kayak gitu aja, jangan yang lo nipu gitu. Mending lo jadi perek dibanding jadi tukang tipu gitu aja. Benar. Iya gak sih? Bener banget kayak gitu. Tapi ini kalau lu kan meters nih dulu, terus lu kalau mecahin botol, ya kan, mecahin gelas, lu ganti nggak sih? Kalau itu enggak. Kenapa nggak ganti? Pak lu yang bawa. Ya udah resiko. Ya lu pecahin botol. Tapi gue nggak pernah mecahin gelas atau botol atau apa. Tapi emang nggak pernah ganti. Karena trik waiters itu udah ada gitu, kayak kita ngunci, cara nguncinya itu kayak gimana kita udah ada. Jadi bener-bener nggak bakal jatuh ya kan? Iya, bukan nggak bakal jatuh. Cuma pengalaman gue sih nggak pernah gitu kan. Kalaupun ada yang pernah, paling cuma 1 botol atau 2 botol doang, nggak semuanya gitu. Dan itu nggak ganti. Kalau waiters atau karyawan yang mecahin. Tapi kalau misalkan tamu, ya
Itu prosedur perusahaan lah ya. Ada yang suruh ganti, ada yang enggak gitu. Kok gitu setiap tamu lu pecahinnya botol. Iya. Oh enggak, lu minum dulu sampai habis lu pecahin botolnya. Janganlah. Nyampain aja. Iya juga ya. Nyusahin gue juga itu namanya, Cok. Iya, kan yang nyapu bukan lu juga ya kan? Iya sih. Bener juga enggak? Tapi ada nggak sih waiters yang sering dapat tips? Apa setiap waiters dapat tips? Sebenarnya setiap waiters dapat tips sebenarnya. Karena kita itu kan servis, pastilah setiap orang ada kesadaran diri. Oh, ini dia udah servis gue, bla bla bla. Apalagi dunia malam. Iya enggak sih? Cewek aja yang cuman diri minum bla 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 tanpa dia apa-apain aja dikasih. Apalagi waiters yang nuangin, yang ngebersihin, gak mungkin enggak. Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah ngerasa, gue nggak pernah gila duit sih memang. Tapi kayak gue nggak pernah ngerasa kayak gue, lu kok nggak ngasih tip? Kalau menurut gue ya ini udah kewajiban gue. Lu nggak ngasih juga ya udah, asal lu minta bilang terima kasih gitu aja udah cukup. Oh cukup itu. Tapi lu apa dong tips, mana yang gede mana yang enggak, lu apal orang-orangnya ya kan? Apal banget. Pakai ditanya lagi. Kali kagak apal ya kan? Ya, wah ini tamu yang sering kasih tips gede, gue deketin aja sih. Nomor 1 Cok. Gua pepet terus. Nomor 1 itu. Nomor 1 ya. Iya maksudnya nggak nomor 1 juga sih. Jadi kita punya nilai tersendiri. Ini yang jajannya banyak tapi gak ngasih tip. Ini yang ngasih tip tapi jajannya sedang gitu. Ini yang jajannya banyak tapi ngasih tip banyak gitu. Ini yang jajannya banyak tapi jajannya banyak banget tapi ngasih tipnya dikit gitu. Jadi kayak punya kelas tersendiri. Tapi kalau gue pribadi, gue selalu menyamakan rata. Karena menurut gue ya kerjaan gue kayak gitu, resiko gue kayak gitu. Gue dapat ya syukur, gue enggak ya udah gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tips paling gede nih, berapa sih tips yang paling gede? 2.500.000 per malam. Per malam 2.500.000. Iya. Tanpa pegang-pegang, tanpa peluk-peluk, tanpa diapa-apain ataupun dirangkul gitu. Emang jadi setiap tamu itu kalau misalkan jadi ada tamu kalau udah sayang sama kita, kalau udah kita ngertiin dia itu bakalan kayak ya udah gitu, dia bakalan royal sama kita. Setahu gue sih kayak gitu, tapi kalau yang lain gue nggak tahu ya. Kalau gue sih pengalamannya kayak gitu. Gede juga ya, 2.500.000 dalam sehari. 1.800.000 sampai 2.500.000. Itu yang paling gede ya, yang pernah gue alamin. Yang paling kecil itu 200.000 cepet atau cepet 50. Tapi pernah sih tips ngasih 10.000 gitu. Ngasih 10.000 anjir, rokoknya kagak dapet ya kan. Jangankan 10.000, anjir sumpah parah. Jangankan 10.000, 2.000 pun gue pernah. Anjir, 2.000. Emang lu gak ngeliat dulu? Iya nggak bisa lah, masa nih beb, terus gue harus ngitung berapa nih? Gak bisa lah, nggak boleh kayak gitu. Namanya tuh nggak ngehargain. Ya langsung makasih ya bang, langsung gue kantongin lah. Tapi gue bakal misahin yang mana dari si A, B, C, D gitu. Gila, 2.000 serius? 2.000 rupiah. Gila. Dengan uang yang masih kaku, anjir gitu. Ya udah gue ya gimana lagi ya, kalau dibilang gondok gue udah dipintain nomor ya kan, maksudnya ya udahlah gitu. Tapi besok kayaknya dia nggak ngehubungin lagi dan kayaknya tuh malu banget. Dan gue tuh jujur-jujuran sama dia WA gue langsung bilang, bang kemarin ngasihnya 2.000, hahaha, gue bilang kayak gitu. Besoknya dia nggak WA gue lagi. Gila tuh parah banget sih. Kasih duit. Iya gue ya parkir lagi 2.000 doang. Kayaknya gue parkir Alfamart deh, bukan waiters. Parah itu, parah. Lu apal dong mukanya? Apal sih, apal banget. Gila. Ya yang kayak gitu-gitu justru kenapa apal banget ya? Tapi yang baik-baik kadang suka nggak apal. Emang sih orang di dunia ini kayak gitu. Wah, aduh, itu. Kayaknya jadi curhat kehidupan. Tapi kan waiters itu kan kadang bawa
es batu, bawa gelas, bawa botolan. Lalu pernah gak sih salah satu itu jatuh atau pecah, salah satu itu? Enggak pernah. Tapi kalau mecahin pernah. Mecahin botolan? Mecahin botol dengan sengaja pernah. Wah gokil, gara-gara? Pada intinya ada orang kurang ajar lah pada gitu. Kurang ajar sama lu ya. Akhirnya lu botolan lu pecahin kepalanya. Ya pada intinya dengan rasa emosi gitu, dengan rasa kesel gitu, tanpa gue basa-basi. Gue kan nggak orangnya nggak bisa baca, karena percuma. Gini loh, bagi lo yang suka dugem gitu, lo percuma ngomong anjing babi lo ngapain gini bla 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 bla, lo percuma, gak bakalan kedengeran gitu. Gue mikir gitu, gak bakalan kedengeran. Udah cukup lo diem, lo tonjok atau lo langsung ambil botolan itu beling, lo langsung ketok palanya, udah selesai gitu. Karena percuma kalau kata gue lo teriak-teriakan itu kampungan banget anjir. Nah, itu kalau botol pecah gitu tetap ngeganti juga ya, tetep ya? Enggak lah, ya? Ada yang gantiin. pada saat itu ada yang gantiin, kalau nggak ada ya gue yang gantiin. Gila PR juga kalau gantiin. Iya lumayan anjir, 1.600.000. Wah gokil. Tapi kalau jadi waiters itu boleh nggak sih banyak minum gitu kan, takutnya lo nggak ngontrol ya kan? Kalau jadi waiters itu sebenarnya nggak boleh banyak minum dari atasan. Tapi gue pribadi ya lebih suka banyak minum asal kontrol. Jadi kita itu punya kesepakatan masing-masing. Kayak gue punya kesepakatan sama captain waiters gitu. Kayak lo boleh minum tapi lo kontrol gitu. Ya untuk kemarin ya gue kontrol, tapi di saat gue nggak kontrol ya udah, maksudnya gue bilang bang gue nggak kontrol, gue ke belakang gitu. Pasti dikasih jeda sama dia, udah lo ke belakang dulu, lo minum air hangat atau lo istirahat dulu gitu. Karena kalau misalnya kita udah nggak kontrol atau kita mabok, kita pasti disuruh ke belakang, disuruh istirahat. Tapi nggak bakalan disuruh kayak. Setidaknya harus jujur ya. Selalu harus jujur, dimanapun kerja harus jujur. Karena kalau nggak jujur lo nggak bakal lancar kerja. Jadi biarpun enak kayak gitu, nggak usah maksain nih jatuhnya. Kalau misalkan enak, kalau misalkan dibawa enak, lo jalanin. Tapi kalau misalkan nggak enak, udah mendingan lo lepas. Maksudnya mendingan lo pergi gitu, ngerti nggak? Mendingan lo ke belakang, lo istirahat dulu. Kalau gue sih pernah ngalamin kayak gitu. Gue bilang bang gue udah nggak kuat, gue mabok banget, bla bla bla. Gue dikasih minum air hangat di belakang, gue istirahat, gue merem, gue tidur. Ya udah. Dikasih air hangat tuh enggak nasi padang gitu. Itu mah makan, itu mah istirahat jir, itu mah break. Tuh nambah. Iya. Harus makan nambah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nasi goreng, sate padang, enak banget kayaknya. Tapi apa nih pesan-pesan lo untuk anak dunia klub zaman sekarang? Pesan-pesan lo untuk anak-anak klub zaman sekarang atau cabe-cabean? Anjoy. Kalau anak-anak klub kan yang maksudnya ya udah jalan kita ngeklub, tapi kalau cabe-cabean kan emang yang buat cari-cari PT, cari-cari duta. Maksudnya ya gue nggak pernah ngehakimin dia atau nggak pernah gimana, maksudnya kayak ya gue selalu menghargai apa yang dia jalanin. Maksudnya kayak ya udah gitu. Maksudnya lo mau kasih saran yang mana nih? Tapi pesan lo itu doang tuh, nggak ada pesan-pesan yang bener-bener krusial banget buat anak klub zaman sekarang. Ya kalau untuk anak klub zaman sekarang itu jaga-jaga diri, jangan mau ditipu karena dunia malam itu luas dan juga lebih ganas gitu aja. Pada intinya hati-hati, karena setiap orang itu nggak ada yang tahu. Ganas cowok yang nggak ganas, yang cowok itu nggak selalu ganas. Kita kan nggak tahu yang ganas itu cowok apa ceweknya gitu. Pada intinya hati-hati gitu. Yang cowoknya lembut, tiba-tiba ceweknya yang ganas. Kan kadang gitu. Rata-rata gitu sih. Tujuan laki kalau klub ngapain nyari bungkusan? Iya, tujuan cewek
Enggak, gue cewek. Nyari yang enak-enak ya. Iya. Kasarnya kayak gitu ya. Makanya pada intinya sih jaga diri, jangan terlalu percaya sama cowok-cowok malam atau untuk yang cewek ya. Iya. Untuk yang cewek, jangan terlalu percaya sama cowok-cowok malam. Karena pada dasarnya itu mereka orang atau lo itu cuma cari happy-nya doang gitu. Di luar sana tuh kita nggak tahu. Lo sama gue, ya lo gue gitu. Ya, tapi kan namanya cowok pernah dunia malam, boleh dong nikahin cewek malam. Gak ada masalah. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah sama sekali. Nggak dicap jelek kan? No. Apa yang dicap jelek? Apa yang dicap jelek? Ya takutnya kan dunia malam aja nih cowok cuma gini-gini doang, tukang mabuk lah. Gak ada. Semua cowok, ya lo pergaulnya oke begini. Tapi bukan berarti lo begini dong. Ibaratnya bukan berarti lo itu cowok yang begini. Enggak dong. Pada intinya tuh segala hal itu ya punya jalan masing-masing. Oke, lo pergaulnya malam, tapi kalau di saat di rumah lo kan bener gitu. Komitmen ya kalau udah planning nikah. Iya. Menurut gue sih nggak ada masalah. Makanya gue kan dunia malam nih, gue juga pengen nikah, tapi nggak tahu nih, takutnya jodoh gue dunia malam juga. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali kalau menurut gue. Semuanya itu bisa dirubah. Jodoh itu cerminan dari diri kita. Kalau diri lo nya jelek, ya si ceweknya bisa jadi jelek. Kalau diri lo nya bagus, lo sopan, lo baik, ceweknya juga bakal baik. Setidaknya sebagai lelaki bisa ngemimbing lah kalau kita planning nikah. Bener banget. Iya, ini makin begini juga. Bener. Ini gue dapat masukan yang bagus nih. Oke, hari ini gue thank you banget ketemu sister gue ya kan. Udah lama gak ketemu ya kan, alumni Quatters Venue ya kan. Dan jangan lupa follow Instagram. Siapa Instagram apa namanya? Rilis Nas ada di bawah sini. Oke, lu jangan lupa follow ya kan. Jangan lupa DM juga ya kan, kali lu modus ya anjing. Dan jangan lupa subscribe dan tonton channel ini ya kan. Dan sampai jumpa, anjlok.